Shalom, para sahabat yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan mendengarkan renungan epistel untuk Minggu Judika 26 Maret 2023. Sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang kekasih, renungan epistel 26 Maret 2023 tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyinya. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian firman Tuhan. Para sahabat, saya memberi judul dari epistel ini, panggilan untuk berdiakonia. Saudaraku yang kekasih, kitab Kisah Para Rasul sering dimaknai sebagai lanjutan Injil Lukas. Penulis kedua kitab itu diyakini adalah satu. Penulis amat memberi perhatian kepada orang-orang miskin, kecil dan lemah yang terabaikan dan terpinggirkan. Selain itu, di dalamnya amat menonjol pesan universalisme akan kabar baik yang dibawa, yakni keikutsertaan orang-orang kafir masuk ke dalam kerajaan Allah. Dikisahkan bahwa pelayanan para rasul itu sungguh telah bertumbuh. Nah, di satu sisi pemberitaan firman telah berbuah. Buktinya jumlah orang percaya semakin bertambah. Hal itu tentu adalah sukacita yang besar. Kita percaya Tuhan juga dipermuliakan dengan pertambahan jumlah orang-orang percaya itu. Kita bisa lihat dalam ayat 1. Namun di sisi lain dijumpai juga pelayanan yang tertinggal dalam pelayanan sehari-hari, yakni pembagian yang tidak merata atau menjangkau. Maka dituliskan dalam teks ini, bersungut-sungutlah orang-orang Yahudi berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena para janda dan orang miskin dari golongan mereka tidak beroleh bantuan kebutuhan hidup dari para rasul. Nah, saudaraku, sebetulnya sangat mungkin bahwa pembagian yang tidak menjangkau semua ini sesungguhnya bukanlah faktor kesengajaan dari para rasul.
realitas di lapangan memang ada yang diabaikan, yang tidak sepenuhnya tersentuh dalam pelayanan, atau barangkali tepatnya dapat kita katakan terabaikan dalam keseharian hidup para janda yang kala itu dikategorikan sebagai orang-orang miskin dan lemah. Pemimpin ada kalanya tidak selalu sempurna dalam melayani, apalagi bila hanya mengandalkan diri sendiri. Di sana-sini tentu sangatlah mungkin ada kelompok atau segmen yang tidak puas terhadap pelayanan. Bagaimanapun, para rasul itu bukanlah manusia setengah dewa, manusia superhero atau superman yang superpower, yang bisa menyelesaikan semuanya dengan sebuah ungkapan misalnya bim salabim, lalu semuanya selesai. Sehebat-hebatnya manusia, pastilah dia terbatas dalam berbagai hal. Kita harus sadar bahwa tangan kita hanya dua. Kita pasti tidak dapat mengerjakan semua pelayanan itu dengan sempurna. Kita harus menyadari bahwa kita terbatas. Nah, saudaraku yang kekasih, realitas inilah menjadi cikal bakal lahirnya kehadiran diaken dalam gereja. Para rasul menyikapi sungut-sungut itu dengan proaktif. Ke-12 rasul itu lalu memanggil dan mengumpulkan semua murid, yang dalam hal ini memaksudkan jemaat. Lalu mereka berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Dapat kita baca dalam ayat 2. Pekerjaan diakoni sangatlah penting, namun tidak harus atau bahkan tidak boleh melakukannya dengan cara melalaikan pemberitaan firman Allah. Kita lihat dalam ayat yang keempat. Respon para rasul menjadi cermin diakoni dalam pertumbuhan gereja. Sungut-sungut haruslah dimaknai dengan bijak dan akomodatif. Namun bersungut-sungut saja tidak akan menyelesaikan persoalan. Yang terpenting adalah memberi topangan dan kontribusi. Para pelayan pun tidak harus membela diri berlebihan, tetapi letakkanlah persoalan secara terbuka, lalu bukalah ruang yang lebih luas untuk partisipasi warga demi pelayanan yang lebih baik dan lebih menjangkau untuk semuanya. Nah, saudaraku, jemaat pun bersukacita mencari dan memilih 7 orang dari antara mereka untuk tugas diakoni itu. Syaratnya kita simak ada 3. Pertama, perangainya dikenal baik, nadinggan baritana. Kedua, penuh dengan roh. Dan ketiga, berhikmat atau patas marroha. Mereka itu adalah Stefanus, yakni seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Lalu Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, yakni seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Para rasul itu pun menyambut mereka, lalu mendoakan dan meletakkan tangan atas mereka. Sebagai pemimpin, kita harus menerima informasi serta kritik yang membangun. Jangan pernah alergi dan abai terhadap warga jemaat dengan berbagai latar belakang yang ada. Para rasul mendengar dan mengakomodirnya, lalu memanage pelayanan yang lebih partisipatif. Nah, tentu dengan job description yang lebih jelas, serta dengan share of delegation or delegation of stewardship yang
tegas. Nah, dengan demikian para rasul tetap dapat memusatkan pikirannya dalam doa dan pelayanan firman. Dan di sisi lain para diaken juga dapat fokus melayani diakonal jemaat. Pelayanan diakoni betapapun itu sangat penting, namun dia tidak boleh mengabaikan pelayanan yang utama. Semuanya berjalan dengan baik tanpa mengabaikan yang lain. Buah pelayanan itu pun kita lihat semakin mantap dalam ayat 7 yang menyebutkan bahwa firman Allah makin tersebar, jumlah murid di Yerusalem semakin bertambah banyak, bahkan sejumlah besar imam yang tentu kala itu belum menerima Yesus, tapi kini mereka menyerahkan diri dan percaya. Untuk itu pertumbuhan jemaat senantiasa membutuhkan manajerial pelayanan yang lebih baik, serta membuka partisipasi yang semakin luas kepada warga jemaat dalam arak-arakan pelayanan. Maka mutlak diperlukan tim kerja yang baik, yang lebih solid dan lebih luas, sebab memang era sekarang ini adalah era kerjasama dengan membentuk berbagai jaringan pelayanan yang lebih luas. Tujuannya tentu ialah agar output pelayanan dapat lebih maksimal. Saudaraku yang kekasih, kita terpanggil untuk terlibat dalam pelayanan diakonia sehari-hari. Tujuannya agar semuanya bisa berjalan serentak dan tidak ada yang diabaikan, apalagi disengaja. Melalui diakonia ini, kita juga melakukan perjumpaan pribadi, encounter dengan warga jemaat di dalam realitas keseharian hidup mereka. Namun hendaklah diingat bahwa setiap orang yang terlibat dalam arak-arakan pelayanan diakonia, mereka haruslah bermurah hati. Karena Allah adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Murah hati ini dalam bahasa Yunani disebut dengan oiktermon, be merciful. Bermurah hati bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah yang telah memberkatinya. Dan Yesus berfirman dalam Matius 5 ayat 7, berbahagialah mereka yang bermurah hati, sebab mereka akan beroleh kemurahan. Para sahabat, Bapak Sintua Lucius Siahaan dalam sejarahnya, beliau seorang ikon diakoni sosial di HKBP, pernah menyebutkan istilah kaki diakonia atau patni diakonia. Adalah sebuah ketimpangan bila pelayanan diakonia gereja kurang aktif. Sebab bila demikian, hanya laksana kaki kananlah yang melangkah berjalan, sementara langkah kaki kiri menjadi pincang atau dalam bahasa Batak disebut mekatekat. Para sahabat, semoga Tuhan memberkati kita untuk pelayanan diakonia ini, tetapi sekaligus juga membekali diri melalui perangai yang terbaik, dipenuhi dengan roh, sekaligus berhikmat tentu dari Tuhan sendiri. Selamat melayani diakonia dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin.